Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurul Ilmi. Setelah kemarin kita membahas salah satu nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, hari ini kita akan membahas mengenai akuntabel dan kompeten. Langsung saja, akuntabel. Panduan perilaku atau kode etik akuntabel terdiri atas melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Pengertian akuntabilitas. Menurut Matsilisa dan Sonke, dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Aspek-aspek yang terdapat dalam akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Menurut Bovens, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu peran demokrasi untuk menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Adapun tingkat akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Ini adalah bagian dari tingkatan akuntabilitas di mana bagian paling atas terdapat akuntabilitas stakeholder dan yang paling bawah terdapat akuntabilitas personal. Mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel terdiri atas kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Terdapat 5 langkah dalam membuat framework akuntabilitas. Tentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya lakukan implementasi monitoring kemajuan, kemudian berikan laporan secara lengkap, dan kemudian berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Setelah itu kembali lagi ke tentukan tujuan dan tanggung jawab dan seterusnya. Baiklah, nilai yang kedua yaitu kompeten. Konsep kompetensi. Kompetensi itu merupakan perpaduan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Jadi, kompetensi ini mencakup segala hal yang terdiri atas attitude, knowledge, dan skills. Panduan perilaku atau kode etik kompeten. Pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kemampuan terbaik. Meningkatkan kompetensi diri dapat dilakukan dengan cara pertama, mengubah mindset dengan aktif meningkatkan kompetensi diri menggunakan paradigma learn, unlearn, dan relearn. Kedua, mengembangkan secara mandiri berbasis sumber pembelajaran utama dari internet. Ketiga, memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan. Dan melakukan jejaring formal atau informal atau network. Membantu orang lain belajar. Dalam aspek membantu orang lain belajar yang menjadi panduan perilaku kompetensi, kita dapat aktif dalam pasar pengetahuan atau forum terbuka, memanfaatkan dokumen kerja,
aktif mengakses dan mentransfer pengetahuan dan sosialisasi informal seperti morning tea atau coffee. Selanjutnya itu melaksanakan tugas terbaik dapat dilakukan dengan menjadikan pengetahuan sebagai karya, makna hidup dan bekerja baik, tipikal individu semangat bekerja. Kompetensi ASN. Pertama, terdapat kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Yang kedua, ada kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan, serta yang terakhir yaitu kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Prinsip pengembangan kompetensi ASN yaitu pertama meningkatkan kompetensi melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Selanjutnya itu rencana pengembangan kompetensi ASN dilakukan dengan cara instansi pemerintah wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi. Selanjutnya, perencanaan pengembangan kompetensi untuk mewujudkan profesionalitas ASN dengan mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem perencanaan yang rasional, holistik atau terintegrasi, terarah, efektif, dan efisien. Demikian pembahasan mengenai akuntabel dan kompeten. Terima kasih.